taman-taman surga. Bukan namaku yang berpasangan dengan Allah, tapi tertulis Allah Muhammad. Subhanallah, terbaik. Itu satu. Maka pada saat Abu Bakar itulah menangis, menitis air matanya. Wahai sahabatku Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal ikut bersamaku hijrah? Kata Abu Bakar, tidak pernah saya menyesal bersamamu ya Nabi Rasul. Tidak pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, semangatnya. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang saya muliakan, yang sama-sama kita cintai, Pak Dandim 1422 Kabupaten Maros, yang dalam hal ini diwakilkan atau diwakili oleh Bapak Kasdim. Begitu pula yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak dan Ramil se-Kabupaten Maros. Alhamdulillah. Begitu pula Bapak-bapak perwira serta seluruh Babinsa se-Kabupaten Maros yang hadir. Wabil khusus Ibu Ketua Persid, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Ketua beserta dengan seluruh jajarannya, serta ASN dari Dandim 1422 Kabupaten Maros. Boleh Ustaz Ansar tanya ki semua Bapak Ibu? Boleh. Sehat jaki semua Pak? Itu nikmat yang tidak bisa dinilai dengan uang Pak. Biar banyak uang tapi tidak bisa makan. Madodo. Ibu-ibu sehat juga Bu, anak-anak semua? Subhanallah. Suami sehat, istri sehat, anak-anak sehat. Subhanallah, nikmat yang luar biasa Allah berikan untuk kita. Maka hari ini dalam rangkaian memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin mengutip satu ayat dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Wahai manusia, Allah yang berfirman bahwa saya dengan para malaikat itu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu firman Allah dalam Al-Qur'an, bahwa saya sendiri dan para malaikat yang sangat mulia itu bersalawat kepada Nabi. Lalu sambung ayat ini, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, banyak-banyaklah pula engkau bersalawat kepada Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk semangatnya dan tanda cinta kita kepada Nabi, rangkaian acara kita lengkapi dengan salawat badar. Ayo sama-sama kita semua. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Satu kali lagi. Salatullah salamullah ala taha
salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, semoga salawat ini insyaallah bukti dan cinta kami kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kalau Allah dan malaikatnya sendiri bersalawat kepada Nabi, maka alangkah luar biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia memang bukan manusia biasa seperti manusia pada umumnya. Basarun la bil basari. Dia memang manusia tetapi hakikatnya tidak sama dengan kita. Kita buka sejarah dan buktinya. Satu, ketika Nabi Adam berada di surga, tertulis di pintu surga, kira-kira seperti perumpamaan pintu masjid kita. Di pintu surga tertulis lafal nama Allah berpasangan dengan Muhammad. Kira-kira bayangannya seperti ini di pintu masjid. Nabi Adam hanya berkata, mestinya kan saya adalah manusia pertama diciptakan. Dari keturunanku lah nanti akan lahir anak-anak soleh dan soleha. Tapi kenapa di taman-taman surga bukan namaku yang berpasangan dengan Allah, tapi tertulis Allah Muhammad. Subhanallah, tabarakallah. Itu satu. Yang kedua, kalau kita ingin buka sejarah siapa Nabi Muhammad, yang sebelum ia lahir di dunia namanya sudah ada di surga yang dilihat sendiri oleh Nabi Adam. Maka Muhammad yang penuh dengan keistimewaan itu sudah terlihat dari masa ia kecil. Di antara keistimewaan yang pernah disaksikan oleh banyak manusia, pada saat Nabi Adam, pada saat Nabi Musa, Nabi Muhammad masih kecil, usia belasan tahun, akan mengikuti pamannya untuk berdagang di Syam. Nabi Muhammad usianya baru belasan tahun. Sepanjang berjalan ribuan kilometer dari Mekah menuju ke Syam, awan itu melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti payung yang tidak ingin Muhammad kena sinar matahari. Betul tidak sejarahnya? Masih kecil sudah terlihat tanda-tanda itu. Ribuan kilo berjalan, Nabi dilindungi oleh awan. Lalu sampailah pada satu tempat, nama kampung itu adalah Buhara. Di situ ada tempat yang mana ada pendeta yang bernama juga Buhara, yang menyaksikan dari jauh. Pada saat anak kecil itu berada istirahat di bawah pohon yang tadinya itu tangkainya menjulang ke atas, tiba-tiba pendeta Buhara menyaksikan dengan matanya tangkai demi tangkai itu seperti ia sujud melindungi anak kecil yang bernama Muhammad. Pohon itu tidak akan pernah mati sampai kiamat, karena itu adalah saksi sejarah pohon yang bergembira mampu melindungi Muhammad dari matahari. Subhanallah, tabarakallah. Pertanyaannya, manusia biasakah dia? Basarun la bil basari. Dia memang manusia, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Secara hakikat tidak sama dengan kita. Masya Allah. Lalu apalagi tanda-tanda yang sering sahabat temukan dari Nabi? Nabi kalau berkeringat, Pak, Ibu, Nabi kalau berkeringat, para sahabat yang berada di samping Nabi tersenyum dan mereka semua berlomba-lomba minta izin supaya keringatnya Nabi mereka bisa sentuh keringat itu. Kenapa sahabat ingin menyentuh keringatnya Nabi? Karena keringatnya Nabi lebih harum dibandingkan parfum yang ada di rumah bapak dan ibu. Subhanallah. Jadi sebentar, Bu, kalau berkeringat juga suami kita coba-coba tolong. Kas begini, udah begini kayak
Sudah tugas begini. Harum tidak? Kalau Nabi keringatnya lebih harum dibandingkan parfum yang ada di rumah kita. Manusia biasakah dia? Oh tidak. Dan semua orang akui. Tidak ada yang tidak mengakui bahwa beliau seperti itu keadaannya. Lanjut. Lalu di antara yang disaksikan oleh sahabat, Nabi, mohon maaf, ludahnya itu tidak seperti ludah manusia seperti kita. Ludahnya Nabi itu obat yang sangat mujarab. Maka kisah itu terjadi pada saat Abu Bakar As-Siddiq hijrah bersama dengan Nabi. Abu Bakar singgah bersama dengan Nabi di gua yang berada di Jabal Zur. Dan pada saat itulah ibu, pada saat Nabi beserta Abu Bakar istirahat di tempat itu, Nabi kecapean. Nabi istirahat lalu tidur di pangkuan sahabatnya Abu Bakar. Dan ketika Nabi berada dalam keadaan tidur, ada ular yang ingin mendekati Nabi. Tapi Abu Bakar menutup lubang ular itu untuk bisa menyentuh dengan Nabi. Maka kakinya lah Abu Bakar yang digigit oleh ular. Menangis Abu Bakar karena di sekujur tubuhnya sudah menggigil. Racun sudah menyebar di anggota tubuhnya. Maka pada saat Abu Bakar itulah menangis, menetes air matanya, kena wajahnya Nabi, dan Nabi pun terbuka matanya lalu berkata, "Wahai sahabatku Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal ikut bersamaku hijrah?" Kata Abu Bakar, "Tidak pernah saya menyesal bersamamu ya Nabi Rasul. Tidak pernah saya merasa sedikit pun menyesal ya Nabi Rasul." Tapi Nabi berkata, "Kenapa paling menangis Ki?" Lalu Abu Bakar dengan jujur, "Ya Nabi, bergetar tubuhku ya Nabi, karena tadi digigit oleh ular dan sepertinya racunnya sudah menyebar di tubuhku." Lalu Nabi berkata, "Yang mana yang digigit ular wahai Abu Bakar?" "Ini kakiku ya Nabi." Lalu Nabi mengeluarkan ludahnya, sembuh seketika dari kaki Abu Bakar yang sudah digigit ular. Makanya kalau ibu-ibu sakit tidak perlu ke dokter, minta saja ludahnya suamita. Bisa tidak dicoba? Siapa tahu barak kaki sapi semua itu buta. Itu nampak kasih bisa dicobakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan saat itulah Nabi panggil ular yang menggigit Abu Bakar. "Ular, kenapa engkau gigit sahabatku Abu Bakar?" Kata ular, salah satu mukjizat ular bicara dengan Nabi, "Ya Rasulullah, ribuan tahun saya berada di gua ini menanti kedatanganmu. Bahkan hampir jutaan tahun saya berada di tempat ini menanti kedatanganmu ya Rasulullah. Karena saya sudah pernah dengarkan dari Rabbku bahwa Nabi dan utusan Allah yang terakhir, yang bernama Muhammad, yang namanya sudah tertulis di taman-taman surga sebelum Nabi ada diciptakan, itu akan singgah di tempat ini. Alangkah rinduku ya Rasulullah, rindu tidak bisa terbayangkan. Tiba-tiba di saat engkau datang ya Rasulullah, kakinya sahabatmu menutup ruang itu. Saya tidak peduli dengan dia ya Rasulullah. Yang saya ingin lihat adalah wajahmu ya Rasulullah." Berkatalah Nabi, "Ular, kenapa engkau ingin melihat wajah kekasih Allah?" Ular pun berbicara, "Ya Rasulullah, saya sempat mendengarkan bahwa siapa yang bisa melihat wajahmu dengan kasih sayang pandangan itu, maka cukuplah dia mengantarnya untuk masuk di taman-taman surga ya Rasulullah." Subhanallah, tabarakallah. Semoga kita pun yang hadir sebentar ini semua, yang tidak hadir karena urusan yang lebih penting pula, kita akan bersama dengan Nabi di taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Lanjut. Itu tentang file-file kemuliaan-kemuliaan sekilas tentang Nabi. Nah sekarang setelah kita melihat judul yang ada di atas, sifat-sifat Nabi yang mau diteladani. Kenapa Nabi mesti diteladani sifatnya? Karena Allah sendiri yang berfirman,
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi Muhammad telah ada suri toladan yang terbaik. Pada diri Nabi Muhammad contoh suri toladan sebagai seorang suami, contoh terbaik ada pada Nabi Muhammad. Contoh sebagai seorang pemimpin, contoh pemimpin terbaik ada pada Nabi Muhammad. Semua sudah ada pada Nabi. Jangan lagi kita ragukan. Nah, sekarang contoh apa yang mau diambil? Tadi Pak Kasdim sudah sampaikan. Semoga dengan meneladani sifat-sifat Nabi, termasuk negara kita, khususnya kita semua ini, akan menjadi sumber-sumber kedamaian, pembawa kedamaian dan ketertiban di masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Apa yang mau diteladani dari Nabi? Karena yang hadir ini ada Bapak Komandan, statusnya suami kalau di rumah, dan Ibu Persid, statusnya istri sekarang. Betul tidak? Tentu sifat teladan Nabi yang pertama bagus kita contoh adalah sifatnya Nabi dalam rumah sebagai seorang kepala rumah tangga. Pak Babinsa Kelurahan Manda Bontua sudah pernah dengar ini ceramah, tapi supaya lebih hafal saya akan sambung kembali materinya Pak Babinsa. Apa suri teladan dari Nabi sebagai contoh seorang suami? Satu, sebagai bekal bagi kita dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Itu Nabi, Pak. Di dalam sirah Barasanji, di dalam Barasanji itu adalah sejarah-sejarah tentang Nabi, tertulis dalam sirah Nabi, kebiasaan Nabi di rumah. Saya akan artikan dalam bahasa Indonesia. Apa artinya kebiasaan Nabi? Nabi kalau kotor bajunya, Nabi sendiri yang cuci pakaiannya. Mulai ketawa. Mulai ketawa. Contohnya lagi itu, Pak. Kamu mau kita ladani Nabi? Betul tidak? Halo, betul tidak? Contohnya itu. Bagaimana Bu? Tersenyum tongi Bu. Tolong Ibu jujur dan jawab suaranya Ustaz Ansar. Bagaimana dengan suami tak Ibu? Kalau kotor bajunya siapa yang cuci Ibu? Istrinya. Itu contoh dari Nabi. Itu kita mesti contoh, Pak. Apa yang ingin disampaikan sebenarnya Nabi kepada kita, khususnya kepada saya dan kita para suami. Seolah-olah Nabi ingin berkata, Pak Kasdim, Pak Dan Ramil, dan semua perwira serta Pak Babinsa yang ada di tempat ini. Kalau engkau sayang kepada istrimu, jangan biarkan istrimu terlalu capek mengurus rumah tangga. Cocoki? Tambahi? Ay, tambahi. Subhanallah. Pak, seharusnya kita malu sama Nabi, Pak. Urusan apa yang Nabi tidak lakukan, Pak? Subhanallah. Ada riwayat yang menjelaskan yang seperti ini bunyinya. Lolaka ma halaktal aflaka, seandainya bukan karena Nabi Muhammad tidak diciptakan langit dan bumi serta isinya. Lihat gara-gara dia ciptaan yang ada di dunia serta apa yang ada di isi bumi ini diciptakan. Tapi urusan sepele Nabi sendiri yang turun tangan. Kenapa? Itulah suri tauladan bagi seorang suami untuk istrinya di rumah. Maka sebelum lanjut, Bapak izin mau jadi contoh sifatnya Nabi ini. Itu 3 jam bilang. Ulangi, mau tidak Pak Komandan? Kan sepakat nih Bu. Mereka bapak-bapak yang kita muliakan ini sudah sepakat akan mengikuti contoh Nabi. Maka sebentar kalau pulang kantor kita buka bajunya, namun dicucikan, anggaplah ini bajunya Bapak, kasih begini, Papa, sifatnya Nabi dalam Barasanji, dia sendiri yang cuci bajunya, cuci maki sendiri Pak. Subhanallah.
Cuma kalau suami tak juga capek, nah tidak sibuk jak ibu, kita nih. Siapa tak gosip ji baru. Lanjut. Disambung sedikit lagi sifatnya Nabi, tanda kasih sayang dan suri toladan bagi kita seorang suami. Dijelaskan di tempat itu dalam catatan itu bahwa Nabi kalau bajunya robek, Nabi sendiri yang jahit-jahit bajunya. Karena Nabi seolah-olah ingin berpesan, jangan biarkan tangan istrimu luka. Dia sudah sangat capek mengurus anak-anak tak semua. Udah, subhanallah. Ibu, kalau begini suami tak bahagia tidak? Nasami. Suami tidak pernah marah sedikit pun kepada istri sampai meninggal. Subhanallah. Ada satu riwayat yang saya baca tidak sengaja menetes air mataku, Pak. Ketika Nabi pulang berdakwah, Nabi mengetuk pintu. Assalamualaikum Ummul Mukminin. Ternyata Khadijah ketiduran di dalam rumah. Apakah Nabi kencang membentuk pintu? Apa yang dilakukan Nabi? Nabi tahu istriku di dalam istirahat, mungkin kecapean mengurus anak-anakku. Maka Nabi pun hentangkan surbannya, lalu baring di depan pintu. Tidak ingin membangunkan istri. Ya Allah. Bagaimana Pak Dan Rami? Lihat Ki. Ini dibilang suri toladan. Tapi coba berengi papa. Kalau tidur Ki. Woi. Jadi mulai sebentar Bu, sengaja tutupkan pintu. Kalau assalamualaikum, jangan dulu jawab Ki, dilihat Ki. Apakah tidak marah jadi luar? Itu sekilas tentang sifat Nabi di rumah. Bagus ton sempurnanya kalau sifatnya istri juga dibahas Pak Di. Cocok Ki. Semangat tongki Pak. Sekarang balas istrinya Nabi dulu. Ibu, istrinya Nabi, Bu, mohon maaf, saya tidak tambah, inilah fakta sejarah. Sampai kematian yang memisahkan antara Ummul Mukminin Khadijah dengan Nabi. Puluhan tahun hidup rumah tangga. Tidak pernah istrinya Nabi marah, jangankan marah, kasar ucapannya kepada suami. Jangankan kasar, tidak respect mukanya kepada suami. Itu tidak pernah terjadi satu kali pun. Apalagi koro-koroan sama suami. Bagaimana dengan istri Pak? Pak, Bu, tidak ada di sini biasa koro-koroan sama suami? Ulangi, tidak ada Ji? Tak percaya Kak? Pak Kasdim, tidak biasa kita dimarahi sama istri tak? Alhamdulillah. Hari ini tidak seng. Bu, aku dong kasihan itu suami tak Bu. La ilaha illallah. Suami tak Bu, mohon maaf, biar itu sakit kasihan, dia tetap masuk kantor. Biar lelah di kantor, bahkan dimarah-marahi oleh atasan di kantor, tidak ada masalah. Demi perjuangan untuk membahagiakan istri dan anak-anak. Betul tidak Pak? Iya. Pokoknya sayangi suami tak Bu. Sayangi, kalau pulang servis ke dengan baik kok dong. Ya Allah. Subhanallah, tabarakallah. Bu, suami tak ini Bu, kalau dibuka hatinya, namanya ada di dalam Allah, Muhammad, serta nama Atta. Subhanallah. Cocok betul tidak Pak? Atau ada nama yang lain? Ada. Oh, tidak ada Ji. Syukur itu kalau tidak ada Ji. Lihat Mi Bu, jangan korong-korong sama suami tak, kasihan suami tak. Itu kenapa suami umumnya cepat tua dibandingkan istri. Lihat maki kita ibu cantik tak semua dilihat. Tapi lihat beda para bapak-bapak di sini. Lihat Mi, mulai di depan dengan di belakang, mukanya ka masing-masing dilihat terus. Bagaimana tidak ka masing-masing? Tadi mungkin diambilkan sarapan tadi di moro-moroi sih. Bu, layanilah suami tak sebagaimana istri Nabi melayani suami dengan sangat ikhlas. Saya ada pengalaman
Sementara juga waktu itu saya meneliti, kenapa para suami lebih senang warkop minum kopi dibandingkan di rumah. Saya tiba-tiba ditelepon sama teman, Ustaz kesini dulu di warkop. Saya bilang, tidak biasa kak ke warkop. Kada tuan di kopiku di rumah. Dia bilang, tidak Ustaz, kesini dulu penting sekali. Bukan dipanggil ceramah, ada di sini penting. Jadi saya tanya, kenapa kamu mesti di warkop? Nah ada di kopi di rumah atau? Dia bilang, tidak Ustaz, kesini maki, jangan maki banyak dulu dibilang. Jadi begitu saya datang di warkop Ibu Persin, baru kak turun dari kendaraan, nah lihat sama petugasnya, langsung dia bilang, Assalamualaikum Ustaz. Domba-dombaku. Subhanallah, langsung domba-domba bagas ding. Begitu saya duduk, datang pelayannya dengan melayani sepenuh hati. Dia berjalan, lenggok-lenggoknya kira-kira begini. Assalamualaikum Ustaz. Saya bilang sama teman, oh ini kapan suka tinggal di warkop. Bilang, jamin dulu komentar Ustaz. Lihat dulu layanannya istriku dengan istri tak mungkin Ustaz. Dengan bandingkan ini pelayan warkop di sini. Saya bilang, oke. Begitu saya duduk, datang pelayannya bilang, Ustaz mau minum susu atau kopi? Saya bilang, susu aja. Ulala, malu gatongi. Dia bilang, susu aja. Langsung dibilang, Ustaz, susunya mau pakai susu segar atau susu apa? Langsung nggak bilang, ulala. Kas begitu om suamita. Jadi sebentar kalau mau dilayani suamita ambilkan kopi, jalan begitu tong, papa mau minum apa? Langsung dibilang istri suamita, dia gelek-gelekku nona. Jangan plus nih. Lanjut atau stop nih Pak? Lanjut sedikit? Oke. Lanjut kemudian sifatnya Ummul Mukminin, sempurnakan dengan ayat. Karena Nabi pernah menyampaikan, innama bu'istu makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak apa yang ingin dicontohi Nabi, istrinya Nabi kemudian selanjutnya? Yang kedua, itu tadi pelayanan, bahwa istrinya Nabi tidak pernah kasar kepada suami sampai kematiannya memisahkan. Bahkan tentang adat akhlak seorang istri kepada suami itu diperlihatkan pada saat sakratul maut Ummul Mukminin Khadijah. Pak Ibu, dalam riwayat pada saat Khadijah, siapa tahu kok ada mau dibagi. Pada saat Ummul Mukminin sakaratul maut, dia memanggil dengan lambaian sangat pelan kepada suaminya, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, mendekatlah Nabi di samping istri. Kata istrinya kepada suaminya, ya Rasulullah, saya tahu sebentar lagi kita akan berpisah di dunia ini ya Rasulullah, tapi saya menanti kedatanganmu ya Rasulullah. Kata Nabi, betul wahai istriku, tapi tak sanggup sebenarnya saya melihat engkau meninggalkanku, tapi takdir Allah. Berkata seorang istri kepada suami, ya Rasulullah, kalaupun saya sudah dikubur ya Rasulullah, satu permintaanku sebelum saya meninggalkanmu ya Rasulullah, ketika besok engkau akan berdakwah, engkau akan menyeberangi sungai ya Rasulullah, lalu sungai itu tidak ada jembatannya ya Rasulullah, saya mohon kepadamu, jangan biarkan kakimu basah ya Rasulullah. Galilah tulang belulangku dalam kuburanku ya Rasulullah. Ambil tulang-tulangku ya Rasulullah. Jadikan itu sebagai jembatan. Saya tidak ingin kakimu itu basah ya Rasulullah. Lihat gitu. Di saat sakratul maut dia memohon kepada suaminya. Ketika akan berdakwah, ya Rasulullah, jangan biarkan kakimu basah, gali kuburanku, ambil tulang-tulangku sebagai jembatan untukmu, ya Rasulullah. Nabi hanya menangis melihat istri yang begitu setia, yang begitu penyayang kepada suami. Maka setelah itu Nabi mundur lalu berkata, Ummul Mukminin Khadijah, anakku Fatimah Az-Zahra, mendekatlah nak. Ada apa ibu? Fatimah lalu dibisikkan oleh ibunya, wahai anakku Fatimah, sebentar lagi kematianku pun akan datang nak. Saya ingin berwasiat kepadamu anakku Fatimah. Dalam suara yang lemas berkatalah Fatimah Az-Zahra, apa wasiatnya ibu? Apa wasiatnya? Kata ibu, kata Ummul Mukminin Khadijah, kalau saya sudah meninggal sebentar nak Fatimah,
mintakan kepada ayahandamu supaya tubuhku nanti dibungkus dengan kain surban yang dipakai ayahandamu menerima wahyu Allah. Mintakan kak nak, mintakan kak nak. Nabi melihat kenyataan itu lalu menangis. Berkatalah Ummul Mukminin, wahai anakku Fatimah, mintakan kak. Berkatalah Fatimah, kenapa ibu tidak minta langsung kepada ayahku, padahal ada di ayahku. Kata seorang istri yang sangat salehah, saya malu minta kepada ayahmu, nak. Engkau yang mintakan kak. Maka di saat itulah berkatalah Fatimah, ayahanda, apakah ayahanda ya Rasulullah tidak mendengarkan diskusiku dengan ibuku? Berkata Nabi, nak Fatimah, saya dengarkan ucapan demi ucapan yang dilakukan antara engkau dengan ibumu. Itulah adatnya, itulah akhlaknya, akhlak seorang istri yang sangat luar biasa kepada suaminya. Di saat sakratul maut pun dia minta kepada engkau supaya minta kain surbanku untuk dibungkuskan di tubuhnya. Contoh itu, Bu. Itu yang namanya menghargai ulangi, itu namanya menghargai suami. Kira-kira ibu-ibu mau dihargai suaminya? Halo. Halo. Mau jak ibu? Contoh ini sebentar, begitu pulang maka sambut suami tak dengan senyuman. Mandi ki baru parfum ki budi. Begitu suami masuk di rumah langsung bilang papa. Kalau bilang papa kenapa ki ibu? Bilang sini dong tangannya papa. Langsung cium dulu tangannya suami. Begini. Sudah dicium tangannya papa, langsung makin bilang papa mau dipijit atau tidak? Ada. Mau tidak? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjut yang kedua, yang terakhir. Sifat yang mau diteladani Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Nabi selalu menjaga mulutnya, tidak ingin berbuat kasar kepada orang lain, apalagi melukai perasaannya orang lain, Pak. Kalau ini yang digunakan pendekatan kita kepada masyarakat, maka masyarakat akan hormat sepenuhnya kepada kita semua. Bagaimana suri tauladan Nabi setiap berucap, Nabi tidak pernah kasar, apalagi ingin menyinggung perasaannya orang lain. Kita ambil kisahnya Nabi. Pada saat Nabi duduk bersama dengan anak kecil, di tempat itu Nabi berdampingan dengan anak yang sangat kecil. Ada air minum di hadapan anak kecil itu, Nabi haus. Dan pada saat Nabi haus, Nabi hanya minta izin kepada anak kecil itu dengan berkata, wahai anakku, bisakah saya minta air minum sedikit yang ada di hadapanmu anakku? Lalu anak kecil ini menjawab, ya Rasulullah, ambillah air ini. Seandainya semua engkau mau ambil ya Rasulullah, ambillah. Padahal air itu ada karena Muhammad. Jangankan air, semua yang ada di dunia ini ada karena Muhammad. Tapi lihat adab, lihat akhlak yang dicontohkan Nabi kepada orang kecil itu untuk kita. Dengan orang kecil pun Nabi berkata, wahai anakku, bisakah saya minta air minum itu walaupun sedikit? Nah, itu akhlak, Pak. Akhlak. Kadang kita kan lupa diri di saat kita ini punya jabatan. Mau maaf. Betul tidak, Pak? Betul tidak, Pak? Hidup ini bagaikan roda, Pak. Hidup ini bagaikan roda. Hari ini roda kita ada di atas. Tapi pelan namun pasti roda itu akan berputar, turun, berganti. Mungkin hari ini Bapak jadi kasdim, hari ini Bapak jadi danramil, seiring dengan waktu roda Bapak akan turun. Dan akhirnya kita akan pensiun. Kalau pada saat roda ini kita berada di atas, kita sudah berbuat baik dengan sebaik-baiknya, maka pada saat roda sudah turun, maka segala kebaikan menjadi kenangan, dan itu akan menjadi kesan yang tidak terlupakan. Insya Allah. Sama ibu-ibu persis. Ketika roda berada di atas suami, maka dukunglah dengan berbuat baik dengan sebaik-baiknya. Karena roda itu pasti akan turun. Dan kalau turun roda itu, ada pejabat baru. Dua itu jawabannya anak buah tak semua. Apa yang pertama? Kalau baik, mereka akan berkata, baik sekali ini komandanku yang akan pensiun. Begitu datang penggantinya, contoh tidak baik sifatnya, langsung bilang itu, beda sekali dengan bosku yang dulu. Anak buah itu pintar membedakan, Pak. Betul tidak, Pak?
Anak buah pintar membedakan. Tapi kalau pada saat kita menjabat tidak baik, lalu datang pejabat baru yang sangat baik, maka anak buah akan berkata, ibarat langit dan bumi sifatnya ini komandanta. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Nabi dengan selalu menghargai orang lain? Pada hidup ini tidak ada yang kita bisa pastikan. Mungkin hari ini roda kita di atas, tapi boleh jadi anak tak rodanya tidak seperti rodanya ayahnya hari ini. Boleh jadi sekarang anak buah anta, tapi rodanya sebentar anaknya jadi komandan dan lebih hebat jabatannya dibandingkan kita. Yakin tidak? Yakin tidak dengan hidup berputar? Itulah yang terjadi selama ini. Makanya mohon maaf, saya biasa bicara dengan teman-teman sesama dosen. Saya bilang kalau kita ingat-ingat orang tua tak semua di kampung hanya petani kasihan tidak punya apa-apa. Tapi sekarang ternyata anak-anaknya yang bawa roda, anak-anak rodanya di atas. Maka kita yang sudah roda di atas, jangan lupa diri. Ada waktunya dan sifatnya ini hanya sementara. Rodata pasti akan turun. Kalau kita sudah berbuat baik, alhamdulillah. Roda pada saat di atas bersedekahlah, karena dengan sedekah itu akan menolong diri kita. Kenapa maksudnya bersedekahlah? Nabi Allah sedekah, karena ternyata Pak Ibu, kalau rajin ki bersedekah, itu tonji sedekah yang tolong ki. Mau ki bukti? Saya biasa buktikan. Izin komandan. Pernah saya tanya preman Tattara kah? Hai. Saya tanya, bos, kalau pernah maki ditraktir makan coto, nah ada orang suruh ki pukul kita orang yang pernah traktir ki makan coto, mau ki tidak? Dia bilang, oh tidak tong Ustaz. Tidak mungkin, biar dia baik Ustaz. Kalau sudah kena baik orang, tidak mungkin bisa kulupa kebaikannya. Tuh. Apalagi Ustaz, kalau nak kasih ke ember. Kode, apalagi Ustaz kalau nak kasih ke ember. Ternyata orang yang pernah kita baiki, Bu, itu tidak akan pernah lupa kebaikan kita. Dia tidak bisa lupa itu. Dan itu yang akan membuat kita selamat. Besok meninggal, siapa anak itu? Anaknya Pak. Wih, bapak itu baik sekali. Nak. Wih, bapak tak baik sekali. Saya tidak bisa jadi begini seandainya bukan bapak tak. Nak. Tuh. Selalu kita mendengarkan ungkapan-ungkapan begitu. Tidak jadi ke orang nak seandainya bukan bapak tak. Nak. Jadi hakikat sifat Nabi secara umum dalam keseharian hari berbuat baiklah. Intinya bukan orang yang lain dapat kebaikan tak, tapi ternyata keturunan tak sendiri. Yakin tidak? Ulangi, semangat, yakin tidak? Maka bapak-bapak yang diberikan amanah oleh negara, roda masih di atas, maka mari jalankan tugas dengan baik. Sayangi masyarakat tak. Sebagaimana Nabi punya akhlak dengan anak kecil pun kalau mau minta air minum, Nabi berkata, bolehkah saya minta air minum tak anakku? Subhanallah. Tambah lagi bagaimana Nabi dalam berdiskusi dengan sahabat yang tidak pernah ingin menyinggung perasaan orang lain. Pada suatu waktu Nabi di majelis seperti ini, tiba-tiba ada sahabat yang tidak sadari bahwa dia mau kentut, tapi kentutnya nak kira kecil, tapi tidak begini. Acuh! Apakah Nabi tegur sahabat bilang, yang kentut berwudu? Nabi dengan akhlak. Apa yang dilakukan Nabi, Bapak Ibu? Pelajaran bagi kita, untuk masyarakat kita. Nabi dengan tenang berkata, sebelum pengajian ini kita lanjutkan, maka saya dan semua wajib keluar dulu berwudu lagi. Tuh, Nabi tidak bilang yang kentut keluar berwudu. Langsung bilang Nabi, semua yang ada di tempat ini, saya dan kita semua, ayo wajib hukumnya berwudu ulang semua. Jadi yang kentut ini begitu sampai di depan baku kobi-kobi, dia bilang, sifatnya Nabi. Nah tahu bilang saya kentut tapi tidak mau kan Nabi bikin malu. Bukankah sifat-sifat begitu yang biasa kita tidak sadar? Manusia hakikatnya semiskin-miskinnya tetap ingin diharga. Betul tidak? Yakinlah dengan roda kehidupan. Hari ini kita di atas, akan pasti kita akan turun. Maka di saat roda itu ada di atas, lihat Nabi bahwa dengan menjaga perasaan, maka orang pun semakin cinta kepada Nabi. Itulah yang dimaksud dengan akhlakul karimah. Biar tinggi jabatan tak, banyak wanta, kita paling hebat di kampung. Kalau 5 nenek-nenek yang duduk di depan tak, lalu kita jalan tidak patabe-tabe, bagus tidak? Padahal kita jabatan paling tinggi. Tapi ada nenek-nenek di kampung 5 orang duduk. Kita tidak permisi di hadapannya nenek-nenek tak begini tahabe. Ternyata
itu tidak bagus. Itu yang dibilang, biar tinggi jabatan tak nak, tapi tidak ada akhlak tak kali nol. Biar paling tinggi pendidikan tak nak, kalau tidak ada akhlak tak kali nol. Apa maknanya? Nabi sampaikan dalam suri tauladan sehari-hari bahwa Nabi sebagai Nabi dan Rasul, karena dia diciptakan langit dan bumi, tetapi dengan siapapun dia menghargai orang. Itulah kenapa Nabi dicintai dan tertulis namanya dalam buku catatan terbaik dunia, pemimpin terbaik dunia, bahwa nama Muhammadlah tokoh yang paling hebat di dunia. Kenapa berhasil Nabi menjadi tokoh paling hebat di dunia? Sifatnya, Pak, akhlaknya. Inilah yang bisa disampaikan. Terasa lama, Pak, Ibu? Ya, cukup ini. Kamu mau ini buka ember ini. Akhirnya ditutuplah hikmah maulid ini dengan satu kalimat. Sebenarnya apa yang disampaikan Nabi dalam kehidupan sehari-hari, perbaiki hablum minallah dengan hablum minan nas. Kenapa mesti hablum minallah? Karena kita ini bukan siapa-siapa. Kita hanya hamba. Jabatan itu sifatnya melekat sementara. Yakin tidak? Dia akan pergi seiring dengan umur yang bertambah. Lalu hablum minan nas, perbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Yakin saya percaya kepada semua yang hadir. Kenapa bapak-bapak komandan sukses menjadi orang hebat? Itu karena kebaikan orang tua tak semua, bukan karena kita cerdas. Yang jadi Pak Kasdim, kenapa bisa jadi Kasdim? Rezekinya itu karena yakin kak baik orang tuanya. Yang jadi Pak Babinsa, yakin bisa lulus karena baik orang tua tak. Tapi kalau kita tidak mengambil kebaikan sifat-sifat tak, mohon maaf anak tak tidak sesukses kita pada saat nanti jabatan tak sudah tidak ada. Itulah yang biasa saya sampaikan kepada teman-teman sesama dosen. Jangan susahi mahasiswa tak, karena kita juga punya anak-anak. Kalau disusahi mahasiswa tak, Pak, maka anak tak nanti kalau kuliah disusahi tongi itu sama orang. Hidup selalu berputar. Cocok? Udah. Sepertinya yang saya sampaikan, insya Allah inilah intisari dari kenapa Allah suruh kita meneladani sifat-sifat Nabi. Insya Allah. Berbuat baik karena kebaikan itu bukan orang lain, tapi kita dan anak-anak yang dapat kebaikannya. Insya Allah. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma iyyaka na'budu ya Allah ya Rahman. Kepadamu kami memohon dan meminta ya Allah, jadikan diri ini menjadi orang yang lebih baik dibandingkan hari kemarin ya Allah. Semoga dengan memperingati hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami mampu meneladani sifat-sifatnya Allah, menjadi suami yang terbaik, yang paling lembut untuk istri tercinta ya Allah, menjadi seorang ayah yang terbaik, yang menjadi panutan buat anak-anak ya Allah, menjadi istri yang terbaik, istri yang selalu setia dan selalu melayani suami kami sebagaimana Ummul Mukminin melayani suami tercinta sampai hayat yang memisahkan ya Allah. Jadikan keluarga besar Kodim 1422 Maros sebagai keluarga yang mengayomi masyarakatnya ya Allah. Jadikan pemimpin kami pemimpin yang istiqomah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin